Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Seperti biasa, setiap kita hadir di sini, yuk kita selalu membahas mengenai masalah seni, budaya, adat istiadat, nilai tradisi, cerita, dongeng, dan sebagainya. Tentunya ketemu lagi bareng Pak Yus Rizal. Ya. Berbicara mengenai masalah sastra. Tentunya banyak sekali ya yang termasuk di dalam ruang lingkup sastra. Itu ada dongeng, juga ada kisah, ada cerpen, dan juga ada novel, pantun, puisi, dan lain-lain. Banyak nih ya. Nah, yang nak kita bahas malam ini itu menceritakan tentang apa ya? Kebetulan aku sudah mempersiapkan tentang kisah. Ya. Di mana kisah ini kita memberikan gambaran kisah tentang kehidupan seorang anak ya, yang hidupnya terlunta-lunta, yang dulu pernah digembar-gemburkan di masyarakat bahwa kisah ini dikasih judul kisah Si Kunti. Si Kunti. Oh, Bapak mulai-mulai pasti asik nih yang kita dengar masalah kisah Si Kunti ya. Yo, jangan lupa Bapak mulai-mulai. Yo pun. Oh iya. Jadi kalau perbedaan antara kisah dengan dongeng itu apa itu Pak? Begini di WAP ya. Iya. Kalau kita kembali kepada kajian sastra ya. Iya. Memang dalam sastra itu banyak sekali bentuk-bentuk katakanlah aliran-aliran ya. Antara dongeng dengan kisah ya. Kalau dongeng itu merupakan suatu cerita ya, yang kenyataannya belum tentu ada. Hanya cerita yang dibikin-bikin ya. Kemudian kalau kisah itu biasanya menceritakan kisah-kisah apakah dia pernah memang ada sebagai kisah nyata atau kisah-kisah tentang masa lalu tetapi tidak tahu kapan kisah itu adanya. Nah, kalau kisah Si Kunti ini kan, ini memang pernah ada. Setahu Jang Wahab, Kunti itu ya selalu identiknya dengan anak. Jadi Kunti anak itu beda ya? Bukan. Bukan. Iya. Kebetulan Kunti itu adalah nama. Nama dari seorang anak yang akan kita kisahkan ini. Oh iya. Kalau itu Bapak mulai mana? Selanjutnya kita dengarkan. Ya. Aduh, Jang Wahab ini penasaran benar ya. Begini di WAP ya. Ya. Si Kunti ini dia adalah sosok anak laki-laki ya. Nah, dia dari umur 5 tahun ya, tidak pernah mengenal siapa ayahnya. Nah, dan yang paling menyedihkan, begitu dia lahir, ibunya pun meninggal. Jadi dia, kalau ayahnya mungkin dia pernah melihat kan, mungkin si ayah pernah menimang-timang dia kan, menina bobok kan. Tapi kalau si ibu, dia tidak pernah sama sekali mengenal yang mana wajah ibu kandungnya. Jadi kehidupan Si Kunti ini adalah seorang anak yang ditakdirkan sebagai anak yatim piatu. Nah, namun ada suatu sisi kelebihan daripada Si Kunti ya. Meskipun dia menyadari bahwa hidupnya itu penuh dengan gelimang penderitaan ya, tetapi dia tetap berusaha menjadi anak yang penuh ketabahan dan penuh kesabaran. Dan satu kelebihan daripada Si Kunti ya, Si Kunti ini meskipun dia tidak punya orang tua,
tetapi tabiat dia melebihi anak-anak yang hidupnya katakanlah didewasakan, dibesarkan oleh orang tua. Karena si Kunti ini memiliki tabiat, perilaku, sopan santun yang sangat menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya. Padahal tumbuh kembang si Kunti tadi ya dengan neneknya. Iya. Ya Allah, luar dia biasa. tanpa merasakan belayan kasih sayang daripada orang tua. Nah, pada suatu ketika si Kunti ini sedang memelihara kambing-kambing daripada tetangganya. Iya. Jadi dia ini untuk makan minum dia keseharian, dia membuat satu jasa terhadap tetangganya yang punya peliharaan kambing kan. Jadi dia ini sebagai gembala kambing. Pengembala kambing. Dari hasil pengembalaan kambing inilah si Kunti mendapatkan uang untuk kehidupannya dalam keseharian. Begitu dia umur 11 tahun, si Kunti ini semakin melarat hidupnya. Karena tidak ada lagi orang tua yang bisa mendampingi dia menjalani kehidupan dalam keseharian. Terakhir itu adalah sang nenek yang selama ini begitu orang tuanya meninggal, dia dibesarkan dan dipelihara oleh sang nenek. Tetapi pas dia umur 11 tahun, sang nenek pun dipanggil oleh sang Halik. Luar biasa sedihnya. Nah, di sini si Kunti ya, di samping dia masih menjalani sebagai gembala kambing ya, dia sering mendapat fitnahan-fitnahan dari anak-anak yang sebaya dia. Nah, pada suatu saat kambing-kambing yang digembalakan oleh si Kunti ya, sengaja diambil oleh beberapa orang anak ya. Ada yang dipotong, dibunuh dalam arti kata ya. Ada yang dihilangkan dan dijual. Nah, lalu apa tanggapan majikan kambing-kambing yang digembala oleh si Kunti kan? Dia tetap tidak percaya kalau si Kunti melakukan hal-hal seperti itu ya. Tetapi si Kunti tetap berusaha untuk mengganti kerugian-kerugian daripada majikannya. Lalu dengan apa si Kunti mendapatkan uang untuk menggantikan kambing yang dipotong atau kambing yang dinyatakan hilang tadi kan? Dia mengumpulkan uang-uang hasil pemberian daripada kegiatan dia mengembala kambing tadi. Nah, begitu sudah terkumpul, dibelilah kambing ke tempat lain dan dikasihkan sama majikannya. Lalu apa tanggapan majikannya kan? Kambing itu tidak diterima sama sekali. Nah, sebagai ganti kan? Karena dia sadar bahwa si Kunti ini adalah seorang anak yang jujur. Nah, dan dia yakin bahwa yang melakukan penyembelihan kambing dan hilangnya kambing itu atas perbuatan si Kunti dengan sengaja. Nah, ada yang kisah mengharukan daripada kehidupan si Kunti ya. Dia pernah dalam kondisi merenung, dia ini seakan-akan dibelai oleh sang ayahnya. Pada waktu itu dia sadar bahwa ayahnya memang sudah tidak ada lagi. Tapi dia merasakan bahwa di hadapannya ini ada sosok laki-laki yang penuh dengan kasih sayang. Nah, si Kunti karena dia merasakan belayan begitu lembut dari seorang ayah, dia tanpa kuat batinnya, dia meneteskan air mata dan tiba-tiba dia menjerit memanggil nama sang ayah.
Begitu nama sang ayah dipanggil, belayan dan bayangan itu menghilang seketika. Nah, si Kunti semasa ayahnya meninggal, dia pun sudah dikasih tahu oleh sang nenek bahwa di situ tempat pemakaman ayahmu dan di situ tempat pemakaman ibumu. Begitu sudah kejadian, dia langsung berlari menuju ke tempat pemakaman di mana ayah dan ibunya dimakamkan. Nah, pada saat itulah terjadi hal yang sangat mengharukan dan sangat menyedihkan. Si Kunti itu meraung-raung, menangis, menjerit, meratap ya, di atas kuburan dan membelai-belai halus nisan daripada kedua orang tuanya. Nah, pada saat itulah ada orang yang lewat dan menghampiri si Kunti. Ternyata yang lewat ini adalah seorang gadis. Setelah diusut, gadis ini adalah anak kandung daripada majikannya yang kambing-kambingnya digembalakan oleh si Kunti. Si gadis tersebut merasa terharu, merasa kasihan, iba kan kepada si Kunti. Begitu dia pulang ke rumah, dia memohon kepada ayah ibunya bahwa si Kunti itu ada baiknya dia tinggal bersama mereka. Begitu si Kunti ditawari untuk tinggal di rumah itu, si Kunti pun tidak langsung menyambut, mengiyakan, karena dia masih ragu-ragu. Dia takut kalau memberatkan kehidupan orang lain. Jadi di ending ceritanya memang sosok si gadis anak majikannya tadi ada kisah jatuh cinta atau tidak? Nah ini begitu si Kunti menerima tawaran ya, akhirnya si Kunti hidup bersama keluarga majikannya kan. Nah, hari demi hari, berganti bulan, berganti tahun, tumbuh kembang menjadi dewasalah si Kunti. Umur mereka pun dengan si gadis anaknya ini tidak begitu berjauhan. Meskipun dalam catatan kelahiran ya, bahwa si gadis tadi lebih tua 5 tahun daripada usia si Kunti kan. Nah, tetapi Tuhan berkehendak lain ya. Si Kunti dipaksa oleh ayah si gadis tadi untuk mendampingi kehidupan putrinya, sehingga katakanlah dipaksakan mereka untuk hidup membina rumah tangga. Nah, si Kunti karena dia merasa siapa dia, latar belakangnya bagaimana, kan, dia tidak begitu menyambut tentang tawaran itu kan. Nah, tiba-tiba si gadis tadi tetap dia berkeinginan kuat untuk menjadi istri daripada si Kunti. Jawaban si Kunti, saya bisa menerima apa yang diharapkan oleh keluarga ini ya, tetapi ada beberapa permintaan daripada si Kunti. Permintaan yang paling tidak diterima oleh keluarga itu, apabila suatu saat si Kunti ingin meninggalkan rumah itu, apakah diperbolehkan atau tidak. Nah, sang ayah merasa si Kunti punya niat untuk pergi pada suatu saat meninggalkan putrinya. Ya. Tetapi kehendak daripada si Kunti bukan ke situ arahnya. Tapi si Kunti meninggalkan rumah itu, maksudnya dia ingin mandiri, mencari usaha sendiri tanpa bergantung dengan mertua kan. Dia ingin menghidupi istrinya dengan hasil keringat dia sendiri kan, tanpa dibantu oleh
orang tua atau mertuanya. Kemudian hari demi hari si Kunti ini tetap merenung kan, bagaimana kalau dia nantinya lepas dari rumah itu, apa usaha yang akan dia ciptakan untuk kehidupan mereka kan. Nah, pada suatu saat si Kunti ini bermimpi, ya, bermimpi dia menemui sang ayahnya. Dalam mimpi itu si Kunti dikasih ada sebentuk kotak kecil kan. Di dalam kotak itu berbagai macam perhiasan mutiara. Nah, ternyata titip pesan daripada si ayah dalam peti itu, dalam kotak kecil kan, di dalamnya tertulis mandat, Kunti, ini perhiasan bundamu. Nanti kalau kamu sudah menerimanya, kasihkan sama istrimu. Begitu dia mimpinya sadar, dia mencari-cari. Ternyata kotak perhiasan itu ditemukan oleh si Kunti ya, di bawah rumah mereka ya, pas di tangga naik turun ke rumah. Nah, begitu dia menggali tanah, ditemukanlah kotak tersebut. Dia sadar, oh ini kotak yang saya mimpikan. Begitu dibuka oleh si Kunti, memang ternyata ada tulisan surat pesan mandat ya, bahwa perhiasan ini harus dikasihkan sama istrinya. Nah, begitu si Kunti membukanya dan memperlihatkan kepada sang istri, menyatakan bahwa ini adalah warisan dari bundaku kepada kamu sebagai istriku. Nah, lantaran itulah si Kunti hidupnya penuh dengan gelimang kejayaan ya. Walaupun dia tidak menjual harta perhiasan tersebut, tapi entah rezeki dari mana, ada-ada saja yang membantu dia kan, sehingga dia bisa menciptakan satu perusahaan besar. Nah, lantaran itulah si Kunti dikenal oleh masyarakat di lingkungannya. Dulu si Kunti adalah anak yatim piatu yang penuh dengan penderitaan. Sekarang Kunti menjelma seorang yang penuh dengan gagasan, kebijakan, kesopan santunan, dan kejujuran. Meskipun dia sudah kaya, si Kunti, dia tetap ingat masa lalunya dan dia selalu bersedekah. Apalagi dia menjelang bulan puasa Ramadan kan, dia tetap mengeluarkan zakat fitrahnya. Ini pun pesan daripada orang tuanya. Nah, jadi di ending cerita, si Kunti pada saat-saat itulah sebagai orang yang menjadi panutan masyarakat, baik dari anak kecil sampai kepada orang dewasa. Wah, luar biasa loh Bapak Malimana. Jawab dari tadi mendengarkan ya, merasa sedih ya, begitu sedih ya, kisah si Kunti ini. Jadi kalau boleh tahu kira-kira hubungan dari kisah si Kunti ini hubungannya dengan masyarakat atau mungkin pesan moralnya apa itu Pak? Nah, kalau kita petik dari kisah si Kunti ini ya, di sini tergambar ada pesan moral yang bisa kita berikan garis merah ya, sebagai panutan. Benar. Bahwa kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kita selalu berusaha untuk mencapai kehidupan. Dan kita kalau bisa selalu berusaha untuk mandiri, jangan bergantung kepada orang lain. Ya. Apapun usaha kita, selagi itu halal, Allah pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Wah, luar biasa Bapak Malimana. Ya, dari kisah si Kunti tadi ya, Jang Wahab juga mengingatkan untuk di Jang Wahab dan mungkin untuk Bapak Malimana. Di sana ada Jang Wahab petik sedikit ya, bahwa kisah si Kunti ini di awal dia menderita, pada saat dia sudah berjaya dia juga
tidak ada sifat sombong ya, Benar, di sana. iya. Itu yang harus kita petik untuk Anda Bapak Mulai Manai juga ya. Baik, kalau itu Anda Bapak Mulai Manai, itulah tadi bincang-bincang kita malam ini, dan tentunya malam ini kita hanya mengisahkan tentang kisah si Kunti. Mudah-mudahan Anda Bapak Mulai Manai dapat mengambil dan memetik dari kisah itu menjadi pengalaman kita ke depannya. Baik, kalau itu kita cukupkan sampai di sini, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.